ibu. Imam Bukhari jadi hebat perang ibunya, Imam Syafi'i jadi hebat perang ibunya, Rabi'ah Ar-Ra'i gurunya Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala jadi hebat sebab ibunya. Jadi ibu-ibu yang istimewa itu mengeluarkan anak-anak yang istimewa. Kalau ibu-ibu yang biadab akhirnya mengeluarkan anak-anak yang bangsa. Maka kita tutup majelis kita ini dengan doa biar Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua usaha kita. Amin. Assalamualaikum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para santri, para ustaz, akramakumullah. Amin. Kita perlu bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, menggunakan kita, menggunakan putra-putri kita, menggunakan diri kita untuk berurusan, berhubungan dengan ilmu agama. Yang mana hubungan seseorang dengan ilmu agama, hubungannya saja, belum ilmu yang menempel di dalam hatinya, itu akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kecintaan kepada orang yang ada hubungannya dengan orang yang cinta kepada orang yang di dalam hatinya ada ilmu agama bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Katakan dalam salah satu riwayat, ada seseorang ketika di akhirat sana, ketika dihisab, malaikat-malaikat langsung berkata kepada Allah, ya Allah, orang ini sudah tidak perlu dihisab karena selama hidup di dunia dia tidak pernah berbuat baik. Perbuatannya adalah kemaksiatan semua, yang dilakukan adalah pelanggaran semua. Perintah-perintah dia abaikan, larangan-larangan dia kerjakan. Orang seperti ini tidak layak untuk dihitung amalnya, layaknya langsung dijebloskan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba kamu lihat dulu di dalam kehidupannya pernah atau enggak dia ini mencintai seorang ulama. Maka dicek di dalam catatan amalnya, dia 60 tahun saking belingnya, saking parahnya keburukannya, tidak pernah sekalipun cinta kepada ulama.
Setiap ada ulama dia membencinya, setiap ada ulama dia memusuhinya, setiap ada ulama dia mencacinya dan memakinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Coba dilihat. Sebenarnya Allah sudah tahu, tapi biar Allah mengatakan seperti ini, berfirman seperti ini, biar kita tahu bagaimana kemuliaan atau amalan ini. Coba kamu lihat, pernah gak dia mencintai orang yang cinta kepada ulama? Dilihat lagi, tidak pernah. Kalau Allah berfirman sekali lagi, pernah gak dia mencintai orang yang mencintai orang yang mencintai ulama? Dilihat, pernah terselip di dalam catatan amal itu sekali seumur hidup, hanya sekali saja. Cinta kepada orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada ulama. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikatku, sebab dia pernah cinta kepada orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada ulama, maka selamatkanlah dari api neraka, masukkan dia ke surga. Ini baru cintanya saja sudah bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa, yaitu selamat dari api neraka. Bagaimana dengan ilmu agama yang menempel di hatinya para ulama ini? Dalam riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para ulama di hari kiamat, ya ma'syaral ulama, inni lam adha ilmi wa ilmi fikum liwa'dzibakum. Wahai para ulama, aku tidaklah meletakkan ilmuku kepada kalian kemudian supaya aku mengadab kalian, tidak. Aku meletakkan ilmu kepada ilmuku kepada kalian supaya aku mengampuni kalian. Silakan kalian berangkat masuk surga. Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai dari ilmu agama. Yang mana kebanyakan orang zaman sekarang tidak paham nilainya. Orang paham nilainya pelajaran matematika, orang paham nilainya pelajaran fisika, orang paham nilainya belajar membuat pesawat, orang paham nilainya belajar ilmu tata negara, tapi orang tidak paham nilainya ilmu cara membangun surga. Allah. Gak ada matematika bisa membangun surga, gak ada. Fisika bisa membangun surga, gak ada. Tata negara bisa membangun surga, gak ada. Yang bisa membangun surga hanya ilmu agama yang ada dalam dada kita. Maka tidak ada ilmu yang lebih mahal, yang lebih mulia, yang lebih berharga melebihi ilmu agama. Maka kita harus syukur diberi ilmu agama, syukur diberi anak yang belajar ilmu agama, melebihi syukur kita diberi dunia dan segala isinya. Semoga Allah hadirin. Insyaallah. Apa hadirin yang mulia, kalaupun kita diberi dunia dan segala isinya, suatu saat kita pasti akan meninggalkannya. Perkara itu kalau akhirnya cuma ditinggalkan itu jadi nggak indah. Dan dunia itu pasti ditinggalkan, maka dunia itu jadi tidak indah. Walaupun jadi jenderal bintang 9, bukan 5 lagi, sudah 9. Tapi kalau ujung-ujungnya mati ya apa gunanya? Walaupun jadi presiden, jadi MPR, jadi DPR, raja di raja, ketua umum PBB kalau perlu. Tapi kalau akhirnya hanya di kuburan apa gunanya? Maka dunia ini tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Nilainya dunia ini cuma satu saja. Di dunia ini bisa amal, di akhirat tidak bisa amal. Itu nilainya dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sebentar-benarnya. Karena apabila satu nikmat itu disyukuri, Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan nambah lagi. Tapi sebaliknya, apabila satu nikmat tidak disyukuri, yang belum ada tidak akan datang, yang sudah ada akan hilang. Maka setan itu untuk menggoda manusia cukup satu aja senjatanya. Diusahakan biar manusia ini tidak syukur atas nikmat agama.
thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, sampai engkau tidak akan menemukan mereka dalam keadaan syukur. Artinya setan itu pintar, kalau usah goda banyak-banyak, cukup digoda gak syukur saja itu akan menghancurkan manusia. Allah. Karena kalau orang juga syukur, yang ada hilang, yang belum ada tidak akan datang. Tapi kalau orang itu syukur, yang ada bertahan, yang belum ada akan datang tanpa bisa dihentikan. Allah Akbar. Hadirin yang mulia, bagaimana usaha lagi untuk syukur dengan sebenarnya. Semuanya jawab hadirin. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya dunia itu ujian. Maka semua orang itu ya diuji. Semua orang itu hakikatnya diuji. Orang kayanya diuji, orang miskinnya diuji, orang sehatnya diuji, orang sakitnya diuji. Termasuk santri-santri itu diuji dengan berbagai macam ujian yang menyebabkan kadang-kadang kalau tidak sungguh-sungguh di dalam menghadapi ujian itu, akhirnya itu nggak kuat melanjutkan studi amal-amal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ujian pertama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelajar ilmu agama itu rasa letih, rasa payah, rasa capek dalam mencari ilmu agama ini. Kalau ada anaknya datang kepada orang tuanya, "Bu, di pesantren ini kok capek sekali," maka jangan ibunya atau orang tuanya marah kepada pesantren. Bukan, justru kalau sudah capek ini tanda-tanda anaknya itu mau berhasil. Allahu Akbar. Kalau anaknya di pondok itu merasa gak pernah capek, ini malah anak bahaya ini, berarti tidur terus gak pernah ngaji. Kalau di pesantren itu tempatnya capek. Malam sudah bangun, tahajud, wiridan, istighosa, baca Quran, baca ilmu agama, belajar hafalkan kitab dan sebagainya, jaga sholat di waktunya. Itu kalau dikerjakan betulan pasti capek. Kalau mondok kok nggak capek, itu mondoknya mesti nggak benar. Nah, ujian yang pertama ini memang rasa capek. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa anak kita ini capek-capek sebentar di pesantren, 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tapi akhirnya nanti mereka akan bersenang-senang selamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sampai dikatakan saking bersantainya orang-orang yang ada di surga itu, sekali mereka duduk bersandar tidak akan berubah posisi duduknya sampai 80 tahun kemudian. Karena dulu di dunia itu bersandar juga nggak boleh, ya? Duduk yang tidak baik nggak boleh, diikuti semua. Karena taat kepada Allah, karena untuk meridhokan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hasilkan di surga sana mereka santai hidupnya, udah nggak capek-capek lagi, nggak payah-payah lagi. Tetapi itu terjadi setelah payah di dunia. Siapa yang mau payah di dunia, maka dia akan berenak-enak di akhirat. Tapi kalau siapa di dunia itu pengennya enak saja, nanti nggak bisa istirahat ketika di akhirat. Allah. Nauzubillah. Kadang-kadang santri itu liburnya sedikit sekali. Tanggal merah pun nggak libur. Kenapa nggak libur? Santri itu liburnya kalau pas di bulan saja. Allah. Di pondok itu kalau sampai banyak-banyak libur, di dunia terus amal. Nanti di kubur baru istirahat. Kalau di dunia ini istirahat lagi, libur lagi, istirahat lagi, libur lagi, pas mati nggak istirahat. Iya pergi sama malaikat di sana. Libur di baru sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana.
istirahat terus maunya, maka akhirnya di dalam kubur itu dipukuli terus, jadi nggak istirahat. Kalau di dunia ini siap untuk capek, maka di kubur itu baru masuk saja, itu kuburnya sudah diluaskan sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Semoga termasuk kubur kita semua. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya ada ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Yang kedua kali ujiannya adalah ujian berupa kekhawatiran. Kadang-kadang kalau mondok itu selalu dapat gangguan dari setan, godaan dari setan, ya, iming-iming dari setan, bahwa nanti kalau kamu mondok terus mau makan apa, nah, itu tetap makan nasi saja. Ya. Orang mondok itu juga makan juga. Tidak ada orang ceritanya amal agama terus akhirnya kelaparan, tidak ada. Orang-orang yang mati karena kelaparan di Afrika sana itu bukan orang Islam itu. Orang Islam yang amal agama yang serius tidak ada namanya kelaparan, juga ada. Karena ustaz-ustaz itu banyak yang kegemukan bukan urusan. Karena kebanyakan makan. Jadi setan itu selalu menggoda terus untuk orang itu meninggalkan agama dengan alasan kalau nanti amal agama mau jadi apa? Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah ala ta'afuhum wa afuni in kuntum mu'minin. Setan itu selalu menggoda manusia, menakut-nakuti manusia, padahal dia itu tidak punya perkara yang bisa menakutkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita, ya memang karena Allah punya neraka yang begitu menakutkan. Sekarang kira-kira percaya sama Allah, percaya sama setan? Kalau percaya sama Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang amal, tidak akan. Orang iman biasa saja yang taat kepada Allah, ya, itu saja dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan orang-orang kafir yang tidak taat kepada Allah saja masih dikasih makan oleh Allah. Masa orang iman santri nggak dikasih makan? Nggak mungkin. Benar. Nggak mungkin. Itu cuma fata morgana. Itu cuma angan-angan belaka yang dimasukkan oleh setan biar mengganggu konsentrasi kita. Maka kalau ada setan datang kepada kita mengatakan, kalau kamu nanti gede makan apa, ngaji terus, bilang, emang kamu bisa kasih makan apa saya kalau mau ikut kamu? Kasih kamu begitu saja, setan, kamu punya apa? Kalau saya ikut kamu, saya mau dapat apa? Kalau saya ikut Allah, saya mau dapat surga. Ikut kamu dapat apa? Dapat neraka saja, nggak bisa menyelamatkan saya. Maka nanti di akhir, ya, di akhirat sana, ketika manusia sudah diputusi semua, maka setan berkhutbah di neraka. Khutbah perpisahan ini, ceramah perpisahan setan kepada semua orang yang mengikutinya. Faqala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'alaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrikin. Setan mengatakan setelah semua orang masuk neraka, ikut tuh, wahai pengikut-pengikut setiaku, Allah menjanjikan kalian janji yang benar, yang amal masuk surga. Saya juga janjikan kepada kalian yang maksiat enak. Allah janji-janji yang benar, saya janji dan saya bohong. Maka kalian alaikum min sultan. Saya dulu juga gak punya kekuasaan, saya gak maksa kok, cuma ngajak sama sendiri ikut. Saya ngomong begini, saya gak maksa kok. Maka dari alaikum min sultan, saya gak pernah maksa kamu, mau nembak kamu, gak pernah. Saya cuma ngajak, kok kamu mau bisa sendiri. Ma'ana bimusrihikun wa antum bimusrihin. Sekarang gak usah nyalakan siapa-siapa, salahkan diri sendiri, karena sekarang saya juga mau dihukum, kamu mau dihukum juga.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu khutbah perpisahannya setan. Sudah dikasih tahu oleh Allah, setan akan ngomong begitu di hari akhir. Kalau kita tetap ikut setan, kita akan mendengarkan itu dan kita akan ngamuk, tapi gak ada gunanya, tetap masuk neraka saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, santri-santri, ustaz-ustaz, akramakumullah, rahimakumullah, kita fokus terus, amal agama terus. Fokus terus, amal agama terus, sampai akhirnya surga di depan mata kita. Semuanya contoh hadirin. Insyaallah. Yang dalam satu hadis, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahabul jannah. Orang iman itu tidak akan henti-hentinya, tidak akan kenyang-kenyangnya dari berbuat baik sampai dia akhirnya masuk surga. Pokoknya selagi belum masuk surga, gak bisa senyum dengan sebenarnya. Ada salah seorang gurunya Imam Muslim, satu gurunya Imam Muslim itu dia bersumpah di hadapan murid-muridnya, pokoknya saya gak mau ketawa sampai aku melihat saya itu masuk surga atau masuk neraka. Akhirnya sepanjang hidupnya itu kayak orang sedih terus. Bila begitu mati itu malah tertawa. Sepanjang hidupnya sedih terus, terus pas mati itu tersenyum dengan senyuman yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Ya Allah. Itu namanya orang amal begitu. Tapi kalau dibalik, pas hidup ketawa aja, pas mati hitam mukanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semua ini tidak bisa dilalui kalau kita tidak ditolong oleh Allah, maka semuanya harus doa kepada Allah biar dikasih kemudahan, keseriusan, tekad yang kuat untuk bisa amal, untuk bisa menuntut ilmu sampai kurikulumnya selesai. Semuanya contoh hadirin. Insyaallah. Kurikulum selesai itu penting sekali. Orang itu kalau ngajinya biasa yang diselesaikan, hadirin yang mulia, akhirnya urusan apa saja gak selesai. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim fa'atammahun. Kemudian beliau selesaikan semua ujiannya dengan sempurna. Apa hasilnya? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Beliau dijadikan imam bagi seluruh manusia. Maka artinya apa hadirin yang mulia? Artinya kita ini sebagai orang tua atau kita sebagai anak-anak, bagaimana usaha ngaji itu dirampungkan minimal 10 tahun. Insyaallah semuanya. Insyaallah. 10 tahun itu gak lama. 10 tahun itu gak lama. Hanya sampai ustaz-ustaz yang sudah pernah ngaji 10 tahun. Gimana rasanya? Itu Pak Ustaz baru tuh ikut. Masa sih mondok 10 tahun? Tak terasa tiba-tiba sudah selesai saja 10 tahun. Allahu Akbar. Sudah selesai tanpa dapat apa-apa. Sebagian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri majlis kita dengan doa kepada Allah. Ya, biar apa? Biar majlis kita ini barokah. Nanti setelah majlis ini juga kita sibukkan diri kita. Selain dalam amal-amal kebaikan yang sudah kita ketahui, kita sibukkan untuk doa. Dan orang tua juga menyibukkan untuk doakan anaknya. Karena doanya seorang ibu untuk anaknya itu sama dengan doanya 40 orang wali. Allahu Akbar. Doanya satu perempuan, kata ayah saya, untuk anaknya itu sama dengan doanya 40 wali. Kenapa doa ibu itu begitu berharga? Karena kebanyakan ibu itu tidak berdoa. Karena ibu itu sibuk menggunjing suaminya. Suami saya kok begitu, begini tetangganya. Semua digunjing semua oleh ibu. Dulu tapi kalau ibu di sini insya Allah enggak. Amin. Karena ibu dulu harus sering-sering mendoakan anaknya. Karena banyak sekali cerita ulama-ulama hebat. Di balik kehebatannya ada perannya seorang ibu. Imam Bukhari jadi hebat peran ibunya, Imam Syafi'i jadi hebat peran ibunya,
Rabi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi hebat sebab ibunya. Jadi ibu-ibu yang istimewa itu mengeluarkan anak-anak yang istimewa. Kalau ibu-ibu yang biadab akhirnya mengeluarkan anak-anak yang bangsa. Maka kita tutup majelis kita ini dengan doa biar Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua usaha kita.